Seksi bahasa Inggris itu jadinya kita akan ada 3 sebetulnya ya. Jadi structure, error recognition, dan reading comprehension. Jadi nanti tergantung soalnya. Saya tidak tahu jumlah soal bahasa Inggris itu berapa. Jadi kira-kira mungkin kalau apa namanya sekitar 20 sampai 30-an lah kalau dari keseluruhan soal yang berbahasa Inggris itu. 30. 30. Soalnya katanya siapa kemarin? Mas Okta itu bener 6 dari 20 soal ya? Oh, berarti 20 soal berarti ya. Berarti fokusnya kalau yang itu ya di structure-nya sama error recognition saja yang diutamakan. Karena kalau misalnya reading itu kan kayak apa namanya kita itu akan sulit ya kalau ndak paham kosakata. Kalau reading kan mainnya kosakata saja. Kecuali kalau readingnya SMA kan ada sendiri, ada triknya. Tapi kalau readingnya CPNS itu kan biasanya standar TOEFL. Dia lebih ke arah ke pemahaman dan juga kosakata, kayak sinonim, antonim gitu. Kalau di model SMA itu kalau reading itu biasanya kalau ditanya apa namanya tema dari paragraf tersebut berbicara tentang apa itu ya kita harus lihat model teksnya. Kalau teksnya itu adalah kayak cerita dongeng ya berarti apa namanya untuk menceritakan dongeng gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak cerita Sangkuriang jadi tujuan dari teks tersebut apa ya untuk menceritakan sebuah dongeng kan gitu. Sama juga kalau teksnya model discussion berarti untuk memberikan argumentasi. Tapi kalau di soal CPNS kan menjadi berbeda. Oke, jadi kalau structure dan apa namanya? Structure itu ya gramatikal ya, gramatikal. Error recognition itu kayak TOEFL itu mencari kesalahan dalam teks. Jadi mana sih yang salah kalau reading berarti kan pemahaman. Misalnya di sini di structure di sini ya ada jadi di sini ada this history book that I have already bought have so many titik-titik as its explanations. Jadi kalau di sini kita ada kata many. Jadi kalau kata many itu selalu diikuti kata benda yang sifatnya jamak berarti. Berarti kita mencari kosakata yang sebetulnya jamak. Walaupun tidak tahu artinya, pokoknya ada kata many ya setelahnya ya jamak gitu. Tinggal kata yang menunjukkan jamak yang mana. Di sini kan ada appendix, appendixes, appendix, appendix, appendices. Nah, jadi ini kan juga main kosakata juga sebetulnya. Nah, kalau di sini kira-kira apa ini? Kata A yang paling menunjukkan ini. jamak yang B, mana? B, B. A. Yang betul adalah yang B. Appendices. Lulus aku wis. Mas Ropak ini lulus sudah. Jadi umumnya kalau latihan-latihan begini itu cari yang tidak umum. Cari yang tidak umum, yang keluar dari keumuman biasanya. Kalau biasanya kan jamak itu hanya ditambahkan S atau ES kan. Kalau book jadi books, kalau letter jadi letters, tinggal tambahkan SS kan begitu. Tetapi kalau soal-soal model begini, cari yang apa namanya di luar dari kebiasaan. Nah, cirinya seperti itu. Jadi kalau appendix sebetulnya kan asal katanya appendix. Appendix itu tunggal. Jamaknya appendix itu ke sini. Bukan appendixes ditambah ini. Kalau ini malah salah gitu ya. Walaupun ada di sebagian kamus itu memang menyebutkan appendixes itu ada. Tetapi yang diinginkan sebetulnya yang ini. Yang appendices itu. Berarti Sama kayak ciri-cirinya jamak nambah S ya, Mas? ya, ciri-cirinya Mbak S atau S. Tapi dalam soal yang
yang kita bahasa Inggris kan tidak mungkin dicari yang gampang seperti itu. Mesti mencari yang di luar pemahaman umum. Gitu. Jadi kayak kaktus itu jamaknya apa kaktus ini? Cactuses ya. Enggak. Jadi kalau yang umum begitu, tapi kalau yang jamaknya yang dicari yang di luar itu namanya cacti. Jadi kakti. Kaktus itu jamaknya cacti. Gitu. Jadi yang dicari yang begini-begini ini biasanya. Makanya kalau ada cactus jamaknya apa cactuses jangan pilih. Jangan mencari yang seperti itu. Itu kecuali kalau kata kerja mainnya yang pakai S atau IS itu. Tapi untuk yang kata benda cari yang di luar yang selain ada S atau IS-nya. Cirinya begitu. Jadi itu ya main insting juga kalau enggak tahu katanya. Berarti yang penting jangan yang normal. Begitu. Kayak alumnus kan alumnus, alumni kan begitu. Terus kayak tikus apa jamaknya itu? Mouse jamaknya apa? Mice. Apa mice gitu ya? Mais. Moses. Mais. Kayak angsa kan goose. Goose. Jamaknya menjadi Gus Dur. geese. Nah, gitu. Jadi yang ndak umum begini yang dicari. Yang dicari biasanya yang ndak umum begini. Jadi ya nanti ya mencarinya seperti itu, cari yang ndak umum. Kalau Ya. cuma begini, insya Allah bisa, Mas Pri. Oke. Terus lanjut setelah yang nomor 2 titik-titik by many researchers. Kalau dari satu kata ini kira-kira katanya yang mana yang dicari? Have been supported, supporting, supported. Supported. A. Supported D bro D. Iya. Yang betul adalah yang D. Jadi kalau ada by itu Lulus artinya kayaknya, kan Bay. oleh ya. Oleh. Oleh itu kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Jadi kayak roti dimakan oleh saya kan begitu ya. Asalnya saya makan roti. Dalam bahasa Inggris kalau itu kalimat pasif mesti menggunakan cirinya adalah menggunakan by. Kemudian kata sebelumnya itu adalah kata kerja bentuk ketiga, verb 3. Jadi kalau dari kata support ya, verb 3-nya adalah supported itu. Gitu ya, supported. Jadi kata kerjanya sebelum by ya supported ini yang dicari. Kalau yang 2 itu Mas Abul, ada it-nya itu. Kalau it itu kan it ada kata benda kan, ada kata subjeknya berarti. Kalau ada it berarti ada kata benda. Atau kata apa namanya subjek. Kalau ada subjeknya, maka di sini harus ada misalnya ini subjek, maka setelah subjek harus ada pemisah dengan verb 3. Pemisahnya apa? To be. To be itu menyesuaikan tenses. Kalau present berarti is MR, kalau past tense adalah was were. Gitu. Kalau perfect berarti been. Gitu. Jadi adanya to be ini itu harus diawali dengan subjek. Ini ada to be, been, have been ini adalah pola to be present perfect, tapi tidak ada subjeknya, berarti salah. It ada subjeknya tapi tidak ada to be-nya, berarti itu juga salah. Supporting verb ing, tidak mungkin di setelah verb ing ada by. Kalau supported itu betul. Jadi kalau tanpa menyebutkan subjek berarti cukup pakai verb 3.
gitu. Itu artinya di. Nah, kalau dalam bahasa Inggris namanya elliptical. Jadi kata subjeknya dan to be-nya dihilangkan karena dianggap sudah dipahami. Jadi begitu. Makanya yang betul adalah yang ini. Jadi kalau kalimat pasif, ya semuanya seperti itu. Jadi nanti saya akan apa namanya ya? Saya akan share. Mana ya? Saya akan share yang ini nanti grammarnya ini. Jadi mainnya lebih banyak dipelajari di grammar saja. Jadi kayak misalnya kita tadi ya kalimat pasif. Nanti kita cari pasif, pasif voice ini ya. Nah, kalimat pasif ini ya. Jadi semuanya setelah subjek ada to be. Baru setelah to be verb ing, verb 3. Jadi semuanya kalimat pasif selalu menggunakan verb 3. Jadi kalau tidak ada verb 3 berarti salah. Dan cirinya setelahnya adalah dengan menggunakan by atau oleh tadi. Gitu. Jadi kalau titik-titik by sebetulnya tidak perlu dibaca lebih lanjut. Apa namanya, cukup mencari verb 3-nya. Itulah kenapa kalau structure itu biasanya tidak memakan banyak waktu karena tidak harus dibaca semuanya. Jadi cukup dilihat, oh by many ada by, berarti tinggal lihat kata ininya, tidak usah membaca semuanya. Kemudian yang nomor 3, if you drop the egg from the third floor, it. Nah, ini ada kata if. Jawabannya apa sih? Kira-kira dari teman-teman ya Pak, biar Jawabannya tahu. C, B. Satret. B. C. Jawabannya apa? Aku A. Oke, jadi namanya ini kan tadi kalimat pasif. Yang ini kalimat pengandaian. Kata kalimat bersyarat. Namanya conditional sentence. Atau biasa masuk dalam kalimat pengandaian. Nah, kalau terjemahan bahasa Indonesia biasanya kalimat bersyarat. Jadi kalau pakai jika ada if di sini, maka kita harus lihat kata kerja yang digunakan. Kalau kata kerja setelah if adalah verb 1, drop ini verb 1. Cirinya verb 1 itu kata kerja dasar ya, verb 1 kadang pakai s atau s, drops itu juga verb 1. Nah, maka di sini harus pakai will. Gitu. Kalau di sini verb 2, misalnya di sini kita pakai kata ini, dropped. Nah, baru kalau pakai drop, maka di sini harus pakai would. Harus pakai would. Nah. Tapi kalau di sini pakai verb 3, had, apa namanya? Pakai had dulu, baru diikuti verb 3. Jadi verb 2, verb 3 kan sama. Cirinya kalau verb 3 kalimat biasa ada have, had, has ya. Ada had-nya, di sini ya berarti pakai would, terus ditambahkan dengan have, would have. Tuh. Jadi bentuknya ada 3 kalau penggunaan if itu. Jadi yang harus dipahami, kalau pakai verb 1, if you drop berarti pakai will. Kalau drop verb 2 berarti pakai would. Gitu. Kalau if you had dropped berarti pakai would have. Jadi kalau di sini hanya verb 1 berarti kita pakai yang ini. Itu conditional sentence. Jadi kalau sudah paham tensesnya itu ya wes tinggal gitu aja. Jadi kalau di sini yang mana ya? Itu masuk dalam conditional sentence. Jadi sebetulnya grammarnya kalau disingkat ya jadi berapa lembar ini aja. Gimana ya di sini ya? Preference, future, infinitive. Oh, malah enggak masuk di sini ya di temanya. Jadi itu ya itu aja yang diingat. Itu conditional sentence berarti
Oh ini conditional sentence. Nah, ini conditional sentence ada di sini. Nah, di conditional sentence. Jadi if diikuti verb 1, verb 1 itu simple present maka pakai will. Kalau enggak will pakai can, pakai may. Nah, tapi umumnya yang pakai will. Kalau verb 2 past tense itu pakai would. Kalau verb 3 itu past perfect pakai would have atau could have made. Nah, diingat-ingat kalau bentuk past tense-nya itu kalau katanya itu apa namanya tidak ada kata kerja itu ya harus pakai to be-nya were semuanya. Jadi kalimat bahasa Inggris itu sama seperti bahasa Indonesia. Ada apa namanya? Ada kalimat nominal, ada kalimat verbal. Nah, nominal itu kalau ada kata tidak ada kata kerja, namanya nominal. Kalau kata kerja, ada kata kerjanya namanya verbal. Cirinya kata kerja berarti menunjukkan aktivitas. Tapi kalau tidak ada kata kerja misalnya ya, dia ganteng. Nah, dia ganteng, dia cantik. Nah, itu kan tidak ada kata kerja. Yang ada setelah dia subjek ada kata sifat. Maka itu adalah kalimat nominal. Jadi saya pinter misalnya, dia pinter. Jadi tidak boleh bilang he smart, tidak boleh. Karena pada prinsipnya semua kalimat itu harus ada kata kerja yang disebut dengan sebagai predikat tadi ya, predikat. Jadi sistemnya itu kayak begini. Kalau di Indonesia kan SPOK, kalau di bahasa Inggris SVOE. Subjek, predikat, kata kerja, objek, kemudian adverb, keterangan. Jadi yang kata kerja itu bisa kata kerja asli, yaitu saya makan, minum gitu. Kalau enggak ada berarti harus digantikan to be. Makanya to be itu sebetulnya kata kerja. Kalau di buku bahasa Inggris disebut verb be, kata kerja be. Nah, itu kalau verb satunya kan is, mr. Kalau is untuk dia, m untuk saya, r untuk kamu dan lebih dari satu. Is, mr. Tapi verb 2-nya apa? Kalau berubah jadi verb 2 menjadi was, were. Kalau saya dan dia itu pakai was, kalau kamu dan banyak pakai were. Kenapa kamu kok pakai were? Karena kamu itu bisa digunakan untuk tunggal dan jamak. Meskipun pada dasarnya were itu kan untuk yang lebih dari satu kan. You itu kan kamu, tapi kalian bahasa Inggrisnya juga you. Makanya you itu pakai yang were, bukan pakai yang was. Gitu. Kemudian verb 3-nya adalah been. Nah, makanya to be itu adalah begini. Jadi menyesuaikan rumusnya nanti. Nah, kalau conditional sentence pakai if, tidak ada was. Ini tidak ada. Semuanya pakai were. Walaupun saya. Biasanya kan saya kemarin di kampus. I was in campus yesterday. Tapi kalau jika saya di kampus kemarin, itu bukan if I was in campus yesterday, tetapi if I were in campus. Jadi semuanya I, saya, kamu, I, you, they, we, he, she, it. Kalau ada if-nya, ada to be, itu pakai were. Nah, itu pengecohnya begitu biasanya. Soal yang muncul biasanya dikecoh begitu, seolah-olah jawabannya adalah he. Kalau he kan tidak mungkin was, orang itu kalau tidak paham itu mesti pakai, tidak mungkin were. Umumnya pakai he was. If he was here yesterday, jika dia di sini kemarin, nah, itu misalnya ya, atau jika dia di sini, if he was here, I would take him to my store. Jadi kalau dia di sini, saya akan ajak dia ke toko saya misalnya. Jadi pilihannya ada was, ada were, ada been, ada is. Maka kita pilih yang were. Kenapa? Karena didahului oleh if jika. Jadi untuk tentang jika ada jikanya, maka ingat tadi verb 1 pakai will, verb 2 pakai would yang kayak gini. Verb 3 pakai would have. Kalau tidak ada kata kerja, maka pastikan di sini pakai were.
Nah, gitu ya. Tuh, kalau enggak nanti kan salah. Oke. Jadi di sini jawabannya yang will ya. Jadi enggak usah tahu artinya kalau structure itu, sama kayak Pak Aziz kalau ngomong apa namanya baca kitab tuh walaupun enggak tahu artinya kan pokoknya gramatikal Arabnya, i'rabnya jelas kan sudah tahu ini dibaca rofa nasab gitu kan. Jadi sama seperti bahasa Inggris itu. Cuma kan di sini enggak ada harokat kan kalau bahasa Inggris. Tapi cirinya begitu, enggak perlu tahu arti kalau structure. Makanya yang dimanfaatkan di structure-nya saja. Jadi kalau kita dari 20 soal kan soalnya kan 10 structure kan. Nah, 10 structure, 10-nya reading. Structure itu terdiri dari 2, 1 error yang 5 soal mungkin error recognition-nya. Jadi nanti kalau sudah dimaksimalkan di situ ya insya Allah cepat. Oke, there are many good people in the world. Jadi ada banyak orang baik di dunia. Titik-titik. You can trust yang kamu dapat percayai to be member of parliament untuk menjadi anggota parlemen. Jawabannya adalah ini relatif pronoun. Yang, jadi ada banyak orang di dunia yang dapat kamu percaya. Jadi mencari kata yang. Yang dalam bahasa Inggris itu namanya relative pronoun atau yang biasa disebut dengan kata hubung. Jadi yang itu yang mana? Semuanya ini artinya yang. Artinya semuanya yang. Cuma pilihannya yang mana? B. C. Ayo, yang mana? Kok tebak-tebakan? Yang Yang. in the word of white. Lihat, of white. Jadi yang itu kan you, kamu dapat percaya. Berarti yang itu jadi apa? Yangnya Kalimat jadi sambung. subjek apa objek? Objek. Jadi objek. Kan yang kamu dapat percaya. Yang itu maksudnya kan kembali ke orang. Berarti orang yang dapat kamu percaya. Dia menjadi objek. Saya makan nasi, jadi nasinya. Saya makan nasi yang warna merah, nasinya yang warnanya berarti yang itu kembali ke nasi, yang nasi itu sebagai objek. Gitu ya. Jadi harus paham dulu SVOE, mana itu subjek, mana itu objek, mana kata keterangan predikat. Predikat itu verbnya itu. Oke, karena di sini mencari subjek objek ya, objek dan itu orang, maka pilihannya adalah tidak ada lain kecuali adalah whom ini. Whom itu adalah yang difungsikan untuk objek. Kalau yang untuk subjek apa? Untuk orang tapi Who. pakai who. Yang. Nah, who itu arti kalau kata tanya siapa, tapi kalau sebagai yang kata penghubung itu yang tapi kembali ke orang tapi subjek. Ya. Rudy who. Nah, begitu ya. Rudy who studies English. Rudy yang belajar bahasa Inggris. Jadi yang kembali Rudy dan dia sebagai subjek maka pakai who bukan pakai whom. Kalau which itu untuk benda, of which itu untuk objek benda, kalau whose kepemilikan. Misalnya ya, Rudy yang mobilnya warna merah, Rudy whose car is red, nah, whose car yang mobilnya, jadi mobil miliknya Rudy, jadi kepemilikan whose itu. Of which itu kepemilikan untuk benda, nah, kepemilikan untuk benda. Kalau which untuk yang benda baik subjek maupun objek. Jadi kalau untuk orang ini karena pupil berarti pakai whom objeknya. Kalau which baik subjek atau objek untuk benda itu pakai which. Kalau of which itu adalah kepemilikan untuk benda. Kalau whose kepemilikan untuk manusia. Nah, yang mobilnya, mobil yang bannya. Nah, jadi the car, jadi the car of which the wheel, misalnya begitu ya. The wheel of which, ya. Jadi mobil titik-titik ya, yang
rodanya is red. Nah, the wheel of which is red. Nah, maksudnya yang bannya merah, ban rodanya merah. Jadi kepemilikan untuk benda, tapi kepemilikan untuk orang pakai whose. Jadi yang diingat begitu ya. Oke. They criticize, dia mengkritisi. Titik-titik apa? Dia mengomentari, He dia is ya. mengkritik. He is. Kalau mereka mengomentari he is. Oh, they. He titik PTS itu artinya he is atau he was. Atau he has, ini singkatan. Yes. Jadi kalau he itu ada petik S itu singkatan dari he is, he was, atau he has. Tergantung kalimat berikutnya. Jadi ini kan mencari kepemilikan. Mereka mengkritik pembeliannya. Nah, begitu loh. Pembeliannya such an expensive car terhadap mobil yang mahal, yang begitu mahal in this monetary crisis, dalam krisis moneter ini. Jadi pilihannya adalah yang kepemilikan. Kepemilikan mana? Karena ini semuanya untuk dia, maka yang kepemilikan adalah yang his ini. Itu pronoun ya. Jadi kalau he itu adalah subjek, objeknya adalah him, kemudian kepemilikannya adalah his. Jadi kalau dia membeli, he buy. Kalau saya mengajak dia, I take him. Tapi kalau mobilnya his car. Jadi karena kepemilikan. Pembeliannya berarti kan pembelian yang dilakukan oleh dirinya pakai his buying. Gitu. Jadi pilihannya yang his. Kalau he itu subjek. Dalam satu kalimat hanya boleh ada satu subjek. Ini kan sudah ada they subjek dari kata kerja. Tidak boleh ada subjek lagi. Intinya begitu. Kecuali kalau ada kata penghubung. Kayak dan. Saya makan dan minum. I eat and drink. Ini berapa kalimat ini? Ini sebetulnya dua kalimat. Asalnya adalah I eat and I drink. Jadi subjeknya ada dua, makanya dia ada dua kalimat. Hanya dijadikan satu pakai and. Karena subjeknya sama, maka dihilangkan yang kedua. Itu untuk menjadi gabungan dari dua kalimat itu. Makanya kalau intinya nantinya kalau dalam kalimat itu kan kadang-kadang kita disuruh mencari mana subjeknya. Jadi kalau sudah ada di situ subjek, kemudian kok ternyata dicari juga subjek juga, berarti pastikan juga ada kata hubungnya sebelum subjek tersebut. Karena tidak mungkin satu kalimat ada dua subjek kecuali ada kata hubung. Makanya kalau di orang Indonesia sering salah membuat kalimat. Kalimatnya panjang, titiknya begitu. Titiknya baru terakhir begitu. Di dalamnya ada bertumpuk-tumpuk kalimat di mana tidak ada kata hubung. Kalau di Inggris enggak harus ada kata hubung. Sehingga kalau diterjemahkan pakai Google Translate, kalau kita benar bahasa Indonesianya mesti enggak salah. Sobul, berarti kalau structure ini harus tahu tenses ya? Ya, tenses 16 dasar. Yang tadi itu di-share yang Sobul, yang itu loh. Ya, nanti tak share. Yang tenses dasar tadi memang sudah saya siapkan itu yang untuk di-share nantinya. Oke. Nantinya my classmate were going to watch. We're going to watch titik-titik. Kalau ini sudah ada kata saya belum tahu isinya apa di bawah, tapi di sini sudah saya bisa lihat bahwa watch ini adalah kata kerja. Jadi teman kelas saya akan menonton. Berarti setelah
setelah kata menonton yang dicari adalah objek tentunya. Nah, jadi tentunya objek, maka kita mencari objek itu. Film paling ini. Nah, di sini pilihannya the movie frightening, the movie frightened, the frightening movie, the frightened movie. Ini kata sifat mencari kata bendanya kan jelas. Objek. Kalau di bahasa Inggris misalnya mobil warna merah, itu bahasa Inggrisnya apa? Red car. Red car. Bukan karet kan? Jadi objek itu selalu posisinya di paling belakang. Gitu. Sekarang yang paling belakang mana? Kan yang dicari kan Frightening menonton movie. movie kan? Nah, berarti pilihannya Frightening antara movie. C dan D. Gitu loh. Nah, tinggal yang betul yang mana? Frightening atau frighten. Kalau frighten menggunakan verb 3, kata kerja itu bisa menjadi sifat, itu dibentuk dalam verb 3, diletakkan sebelum objek atau benda. Artinya menjadi sifat dasar. Frighten berarti takut. Karena dia kan pasif, kalimat pasif itu takut. Jadi kalimat pasif itu kan takut. Nah, kalau menakutkan kan kata kerjanya berupa apa? Membuat takut kan, yang melakukan sesuatu. Jadi itu namanya aktif. Jadi kata sifat yang pasif itu frighten. Kalau frightening adalah kata sifat yang sifatnya aktif, menakutkan. Bukan sedang ya, ada ing ya. Bukan, itu kan menjadi kata sifat. Bukan kata kerja. Kalau kata kerja kan sedang ada verb ing-nya. Ini kan ada the, ada sebagai kata sifat kata benda, berarti di sini bukan kata kerja lagi. Nah, namanya kata kerja yang dibenda, yang berubah bentuk menjadi kata sifat. Nah, begitu. Jadi pilihannya adalah frightening karena sifatnya yang aktif itu. Yang dicari adalah makna yang aktif. Jadi apa namanya? Film yang menakutkan, bukan film. Bukan takut film, tapi film yang menakutkan. Jadi teman-teman sekelasku akan menonton film yang menakutkan, bukan film yang takut. Begitu. Nah, filmnya tidak takut karena filmnya menakutkan, membuat orang yang menonton takut. Jadi itu frightening. Jadi kalau kata benda yang kata sifat yang dari kata kerja itu kalau verb ing itu artinya kalau verb 3 ya deter atau apa namanya takut bentuk asalnya. Itu kayak apa ya? Kayak apa namanya film yang mempesona. Nah, gitu berarti kan charming. Charming film. Nggak boleh charmed, pakai charmed itu, charmed. Kalau bahasa bacanya kan charmed. Tapi kalau tulisannya charmed. Nah, kalau charmed itu film pesona. Tapi kalau charming yang mempesona. Nah, jadi sifatnya menjadi aktif gitu loh. Maknanya menjadi aktif. Oke, nomor 7. Andrew many back whose before he received his special mechanical license. Ini ya, jadi kalau ada before after dan kemudian di sini cirinya itu pakai verb 2, setelah before pakai verb 2. Maka kata kerja yang sebelumnya harus pakai verb 3 atau past perfect ini. Jadi untuk menunjukkan bahwa had repaired, ya, had repaired
itu dilakukan terlebih dahulu. Misalnya ya, saya telah menyiram bunga sebelum dia datang. Yang lebih dulu yang mana? Kan sama-sama masa lampau, gitu loh. Sama-sama masa Menyiram, lampau. menyiram. Jadi Telah bercerita menyiram. sama-sama masa lalu, tapi ada yang ingin ditunjukkan bahwa itu lebih dulu dilakukan. Maka yang lebih dulu dilakukan harus pakai had diikuti verb 3. Jadi menjadi I had watered ya the flower before he datang. Datangnya apa bahasa Inggrisnya? Camp. Pakai game. Verb 2. Gitu. Karena sama-sama masa lalu, tetapi satu ingin ditunjukkan bahwa lebih dulu dilakukan. Jadi ya caranya walaupun wis saya enggak paham ya pakai before after, ingat-ingat mana sih kata kerja yang lebih dulu dilakukan, begitu saja. Jadi yang lebih dahulu pakai had verb 3. Cari yang seperti itu ketika ada before after yang menunjukkan kejadian sama-sama di masa lampau. Jadi kalau di sini pakai yang had repair. If people have to pay. Kalau has itu Pak Sambul. Mana? Has-nya itu. Kalau has Had present repair. perfect, salah penggunaannya. Present perfect tidak digunakan. Kan untuk masalah has repair itu kan baru saja dilakukan. Saya baru saja memperbaiki. Gitu. I has just repaired. Gitu. Present perfect. Ya. Kalau ini menceritakan masa lampau kan apa namanya had repair. Kalau masa lampau enggak usah. Oh, saya juga baru saja menyelesaikan sebelum dia datang ya tetap had just repaired tetap karena ada kata before yang diikuti dengan ini. Kalau ini hanya untuk menunjukkan saya telah mengerjakan barusan atau untuk kalimat-kalimat biasa ya, bukan kalimat yang gabungan-gabungan. Biasanya kalau has repaired itu cirinya menggunakan since, sejak gitu. Kata nanti pakai sejak gitu. Atau pakai just, has just repaired atau pakai just now baru saja gitu. Tapi kalau ini kan dua kalimat. Oke, jadi diingat-ingat aja polanya ya. Sama seperti begini, yang sering muncul biasanya pakai kata do you mind. Nah, itu sering muncul berkali-kali dalam soal tes saya CPNS dulu awal ada do you mind, soal lagi ada ya pakai mind. Do you mind itu apa artinya itu? Maukah kau ya? Do you mind? Bagaimana pendapatmu ya? If I smoke. Here misalnya. Do you mind if I smoke here? Bagaimana pendapatmu gitu ya? Enggak, mind itu artinya keberatan. Apakah Anda keberatan jika Oh. saya Merokok. merokok? Jawabannya apa? Yes. I mind. Misalnya apa namanya? Saya tidak keberatan. Gimana? No. I don't mind. Jadi kalimatnya kadang-kadang do you mind if I smoke? Itu kan biasa diterjemahkan itu seolah-olah bolehkah saya merokok di sini kan begitu. Atau apa sebetulnya kan apakah Anda keberatan? Kalau saya bilang yes, berarti maksudnya adalah kamu tidak boleh merokok. Karena maksudnya saya keberatan. Gitu loh. Tapi kalau saya bilang no, berarti sebetulnya adalah kamu boleh merokok. Saya enggak keberatan. Jadi biasanya begitu. Jadi dia pakai jawabannya yes. Apa maksudnya dari kata tersebut? Dari misalnya siapa yang menjawab? Anita bilang yes. Nah, yes please, ya tolong gitu. Maksudnya adalah no please misalnya ya. Nah, maksudnya kalau bilang yes berarti dia itu melarang.
Kalau bilang no, berarti dia membolehkan untuk merokok di situ. Nah, jangan terkecoh nanti. Jadi membolehkan apa? Membolehkan itu allow, karena dihubungkan dengan gitu. Atau pakai kata permit. Kemudian kalau melarang itu pakai ban, boleh pakai prohibit. Jadi nanti cari kalimat-kalimat yang misalnya, oh dia bilangnya yes please, berarti maksudnya adalah dia melarang. Berarti cari jawaban yang ada ban atau prohibit. Karena di situ kadang-kadang ada dialog. Misalnya Pak Aziz dengan Anita. Pak Aziz bilang, do you mind if I smoke here? Anita bilang, yes please. Maksud Anita apa? What does Anita's answer imply? Gitu. Jawabannya adalah she bans atau she prohibits. Nah, begitu ya. Dia atau she pakai permit berarti dia tidak mengizinkan. She doesn't permit. Nah, itu she doesn't allow, dia tidak membolehkan. Jadi kalimat hubungannya dengan jawaban yang pakai kata-kata ini. Itu sering muncul kalau I don't mind itu. Karena ya dicari yang mengecoh-mengecoh begitu masalahnya. If people have to pay cash to buy house, nobody can afford. Tidak ada seorang yang dapat yang effort itu yang mampu ya, yang mampu apa? If people have to pay cash to buy a house, nobody can afford. Buy can afford to buy it, to membeli, to buy. Buy it. Apa? Yo, jadi kalau setelah ada kata-kata, nah itu ya, ada kata-kata yang For buying ya. setelah kata kerja itu pakai to. Ada yang setelah kata itu tidak bisa pakai to, harus verb ing. Misalnya kayak I want, itu I want to. Itu ya, I want to. Terus I ask to. Tapi kalau afford itu harus pakai verb ing. Sama seperti stop. I stop smoking. Saya berhenti merokok. Nggak, bukan I stop to smoke. Itu maknanya menjadi berbeda nantinya. Jadi kalau di sini berarti pilihannya kalau pakai yang afford itu, maka jawabannya adalah yang buying. Jadi kayak yang verb ing itu seperti admit, mengakui, kemudian avoid, menghindari, gitu ya. Itu diikuti dengan verb ing. Jadi ada beberapa kata itu yang harus pakai apa namanya verb ing atau kalau enggak ini kalau afford ini sama seperti want, sama seperti want. Dia pakai to berarti. Di sini pakai to. Afford to buy it. Jadi jawabannya yang C. Kalau yang verb ing itu admit, deny, sama stop. Nah, admit, deny, stop pakai verb ing. Dari Kalau mana tahu Pak Sabul kayak gitu? itu Bahasa-bahasa ada itu. kalimat-kalimat sendiri. Kalau di pelajaran itu ada tentang masalah apa? Gerund infinitif biasanya. Jadi ada kata kerja. Dulu saya punya daftarnya. Ya, agak lupa. Nanti ada beberapa daftar itu yang saya akan kasihkan di pembahasan ya. Kata-kata yang kapan itu pakai verb ing, kalau ketemu itu kapan yang pakai verb anu. Itu kalau dalam mencari di Google itu cari yang pembahasan gerund dan infinitif. Tuh. Oke, jadi kalau yang ini afford pakai to buy. Ya, oke, kayak pretend, berpura-pura, pretend to, selalu diikuti itu.
Kalau 9, the Tardy response, he was not allowed to enter institutions. Because of you. Apa? Kalau jadi ada perbedaan ya. Kalau in spite of meskipun, despite itu juga meskipun sama ya. Jadi kalau despite tidak usah pakai of, kalau in spite ya pakai of ya. Jadi ya maknanya sama, yaitu meskipun. Nah, kemudian kalau bedanya because of sama because, kalau because itu diikuti kalimat apa namanya subjek, kalimat ya, yang biasa normal. Because he is smart, jadi ada subjek, ada kata kerja, ada bentuk kalimat yang normal ya. Jadi ada subjek, cirinya kalimat itu kan minimal ada subjek, ada kata kerja. Jadi mesti setelah because mesti diikuti subjek, kemudian kata kerja. Entah kata kerja itu asli pakai kata kerja biasa atau pakai to be. Tapi kalau because of itu pakai benda. Jadi setelah because of itu langsung bendanya. Jadi bukan yang lain ya. Nah, itu. Kemudian mana lagi tadi? Jadi kalau di sini tardy response itu kan kita lihatnya sebetulnya dari kata terakhir saja. Response itu adalah kata benda atau kata kerja ini? Kata benda atau kata kerja? Kerja. Ayo. Kalau kata kerja itu pakai D. Nah, kata kerja itu kan tulisannya begini. Nah, ini kata kerja. Jadi kalau ini adalah kata benda. Kalau kata benda berarti kita pakainya yang apa namanya? Yang ini tentunya. Nah, sama seperti despite. Despite itu kan meskipun, ini meskipun. Bedanya apa? Kalau in spite of diikuti kata benda, kalau despite diikuti kata apa namanya? Kata kalimat biasa, ada subjek, ada predikat. Itu bedanya seperti. Tapi artinya meskipun tardy itu artinya apa ya? Terlambat, nah, late ya. Jadi karena respon yang terlambat, dia tidak diperbolehkan untuk masuk ke institusi itu. Kalau despite kan tidak mungkin. Meskipun respon terlambat, dia tidak diperbolehkan, kan salah. Jadi karena terlambat, jadi yang diminta adalah karena. Nah, jadi kalau ada of-nya diikuti kata benda, kalau because atau despite diikuti kalimat. Nah, kalimat itu ada subjek, ada kata kerja. Kata kerja bisa to be. Kalau ini sama penggunaannya harus diikuti kata benda, cuma beda arti saja. Nah, itu because of sama because juga sering muncul ini. Nancy titik-titik the course for 3 months by next week. Nah, by next week ini menunjukkan beda lagi dengan by oleh. Jadi menjelang minggu depan. Itu keterangannya menjelang minggu depan. Maka pilihannya yang mana ini? Kalau ada by next week, by next month. Itu keterangan tenses apa dasar ya, 16 tenses itu. Nancy. Will take. Will Iya, take paling akan. take. Akan. Kalau akan itu pakai enggak usah by. Oh,
Kalau akan, Would take. kalau by next. Will have taken paling ya. Oh, Ya, kalau will itu take kan itu nggak pakai prediksi by, ya. bro ya. Prediksi telah akan menyelesaikan ya, menyelesaikan kursus, akan mengikuti kursus 3 bulan minggu depan. Sekarang masih berarti sekarang masih 2 bulan 3 minggu, tapi minggu depan dia sudah pas 3 bulan. Prediksi telah melakukan, padahal masih belum selesai, tapi prediksinya ngomongnya telah. Nah, bahasanya akan, telah, kan gitu sebetulnya. Makanya telah itu pakai present perfect, itu akannya pakai will. Jadi yang betul adalah will have taken. Jadi jawabannya yang Will have taken. will have taken. Ini cirinya ada by diikuti keterangan waktu. By this morning, menjelang pagi ini. By yesterday, apa namanya? By next, ada next ya. By apa namanya? Wednesday, next Wednesday. Jadi menjelang next Wednesday. Kalau ada by diikuti keterangan waktu masa akan datang, pilih will have. Jadi tidak usah mikir lagi itu artinya apa, ada keterangan waktunya begitu. By diikuti keterangan apa namanya waktu di masa akan datang, pilih yang ada will, ada have. Jadi Nancy akan mengikuti kursus selama 3 bulan, akan telah gitu kalau diterjemahkan letternya. By next week, di minggu yang akan datang. Kemudian lagi plus the film would professionals the film world professionals are accustomed to. Ada to be accustomed to. Ini sinonim dengan are accustomed to itu sama dengan get used to. Terus sama dengan to be, misalnya to be-nya misalnya is MR ya, boleh was were, is used to. Ada is apa namanya? Is used to. She is used to. I am used to misalnya. Jadi used to itu artinya apa? Dulu biasa gitu loh. Enggak, kalau dulu biasa itu used to, enggak ada to be-nya. Jadi kalau dulu biasa bilangnya I used to. I used to, enggak ada to be. Gitu. Kalau ada to be-nya I am used to. Jadi kebiasaan sekarang. Kalau I used to kebiasaan dulu. Kalau used to, ini kebiasaan masa lampau, itu pakai verb 1. Kalau ada to be-nya, itu pakai verb ing. Kebiasaan sekarang. Are accustomed to, itu kebiasaan sekarang. Ada to be-nya, cirinya menggunakan present. Sama seperti I get used to, I am used to. Sehingga caranya adalah setelah to di sini, mencari yang verb ing. Padahal umumnya kan kalau to verb 1 kan. I want to study. Nah, itu kan mesti dicarikan yang mengecoh begitu loh, yang tidak umum. Setelah to itu kan kita mikirnya verb 1. Padahal berarti ya malah justru jangan yang pakai scan. Karena ya soal begini akan yang di luar pemikiran pada umumnya. Untuk menunjukkan kita sudah memahami tenses itu loh. Kan 16 tenses kan masih setelah to verb 1, tapi kan yang ditanya kan pemahaman di atas 16 tenses itu. Kayak conditional sentence itu kan sudah masuk, kalau bahasa Arab itu kan majas takhyiliyah kan begitu kan. Model-model pengandaian sudah masuk dalam gramatikal yang lebih dari sekedar
apa namanya i'rab gitu kan. Nah, Loh, bro, gimana kan tadi kan setelah itu kan mestinya kan harus harus verb 1 gitu. ya Bagaimana? umumnya. Umumnya Ka- terus untuk tetapi di sini adalah are accustomed to. Oh, Itu yang pengecualian, ada pengecualian. Jadi are accustomed to atau to be. setelah get used to artinya sama. Artinya kebiasaan. oh gitu. Saya terbiasa misalnya I am ini misalnya saya kan pakai am ya. I am accustomed to. Saya terbiasa. Kalau pakai get used to berarti I get used to atau I am used to. Itu artinya saya kebiasaan. Sekarang kalau kalimat-kalimat tadi I am used to, I get used to, I am accustomed to itu selalu diikuti verb ing. Makanya kan setiap hukum ada pengecualian. Lah, soal-soal itu biasanya di arah yang pengecualiannya itu. Jadi bukan yang be scanning begitu, enggak boleh. Jadi scan itu jelas enggak ada kan ya be scan. Kecuali setelah will be akan di ini kan perlunya setelah accustomed to. Jadi ingat-ingat aja kalau hanya yang kebiasaan itu are accustomed to, get used to, ini bisa diganti. Are-nya bisa diganti dengan get. Artinya sama. I get accustomed to. Tetap saja setelah get accustomed akan diikuti verb ing. Jadi get used to, get accustomed to itu punya makna yang sama dan setelahnya mengikuti diikuti oleh verb ing. Gitu. Ya, muka-muka ingat aja, oke, masa materi ini tadi kan. She had better. Dia had better itu sebaiknya. Dia sebaiknya. Had better itu sebaiknya. Saya sama seperti should. Seharusnya. Biasa disingkat she better boleh atau umum yang memang secara gramatikal betul she had better. Jadi had better itu seolah-olah menjadi satu kesatuan seperti kata should. Kalau setelah should kata apa yang digunakan? Should kurang u-nya. Should. Setelah should apa? Should itu kan kayak would kan? Kata selanjutnya shall ya, shall Ya, should should gitu ya. seharusnya should. Nah, bacanya kan langsung L-nya tidak dibaca kan? Langsung should. Should. Sama seperti fight itu, fight GH tidak usah dibaca langsung ke T. Bacanya kan fight ini. Kayak light, light itu ya GH tidak dibaca. Umi, Dija, telepon Mi. Ini. Oke. Jadi she had better berarti kayak should itu selalu diikuti verb 1. Verb 1-nya yang mana? Ya yang ini. Get verb 1, verb 2-nya got. Nah, nggak boleh pakai itu. Jadi kalau had better sama seperti pokoknya auxiliary verb ya. Auxiliary verb itu kayak will, can, may, should, would itu selalu diikuti verb 1. Tapi ada by-nya itu, Pak. By 5 or else. The airport by 5 or else. Jadi she may miss the flight. By 5 itu menjelang jam 5. Atau or else kalau tidak gitu. Itu enggak. Dia harusnya kan should ya, sama seperti auto. Dia harusnya berada di airport sebelum by 5 itu ya. Sebelum jam 5. By 5 itu artinya bukan by oleh ya. 5 itu maksudnya jam 5. Or else itu jika tidak kata lainnya adalah otherwise. Jadi
ngomongnya bahasa Inggris jika tidak, maksudnya or else, jika dia tidak sampai di airport jam 5, dia akan ketinggalan pesawat. Itu otherwise. Jadi tidak ada if not, bukan begitu bahasanya. Bahasa Inggrisnya tidak ada. Jika tidak, bukan if not, or else atau otherwise. Nah, otherwise Bagaimana mengetahui antara by yang untuk passive voice dan yang by biasa itu? Kalau by, ya pertama ya makna kan ya. Makna keterangannya. Kemudian setelah by diikuti, kalau passive voice itu diikuti oleh pelaku. Subjek kan. Pelaku. Five ini kan keterangan waktu. Tidak mungkin dia by 5 di sebagai pelaku. 5 itu maksudnya jam 5. Makanya dia bukan menjadi passive voice. Tidak mungkin. Itu cirinya begitu aja sebetulnya. Kalau setelah by itu orang atau pelaku ya beda lagi. Nanti tentunya kan melihat kalimat juga kan. Several people have been arrested by the local police for smuggling 3 tons of fuel. Menyelundupkan 3 ton bensin. Unlagging ya. Arrested by the local police. Sudah. For yang mana ini? Setelah for itu kan diikuti verb ing. Diikuti verb ing ya. Tapi setelah Jadi itu beberapa ada orang ditangkap oleh polisi. Karena for-nya itu artinya karena. Karena menyelundupkan. Tanpa kalimat ini sebetulnya sudah sudah dipahami bahwa ditangkapnya ya karena menyelundupkan 3 ton bahan bakar itu. Terus fungsinya ini kok ada kata kerja? Ini sudah ada kata kerja, tapi ada kata kerja lagi. Maka fungsinya kata kerja itu apa? Kan allege itu artinya menduga. Menduga. Jadi karena diduga menyelundupkan kan begitu. Jadi mencari kata kerja yang menjadi sifat. Jadi ada sebetulnya keterangan dari kata kerja ini. Sama seperti dia mendapatkan hadiah karena menyanyi dengan indah, for singing. Maka kalimat di sini indah itu kan beautiful, itu pakai yang mana? Dan sama seperti itu ya. He won the prize for singing. Sama seperti itu. Jadi kalau ada kata kerja for beautiful, for elegantly. Tentunya kata sifat ya. Kalau kata sifat ini kan alleging menduga, kata kerja menjadi alleged diduga, allegedly itu juga diduga. Cuma ini adalah yang dicari adalah keterangan. Dia menjadi keterangan kata kerja, bukan kata hanya sekedar sifat saja. Jadi menceritakan keterangan. Jadi mencari kata keterangan. Keterangan kalau untuk kata kerja itu dibuat dari kata sifat ditambahkan dengan ly. Jadi keterangan cara gitu ya.
Jadi keterangan cara dari kata kerja itu pakai kata sifat ditambahkan ly. Jadi ada ly-nya. Kalau dia dari kata sifat apa ya? Kalau dari kata kerja berarti kan verb 3 kata kerjanya. Jadi, atau kata sifatnya itu kan alleged. Keterangan kata sifat ya. Ini bukan menjadi kata kerja lagi, kata sifat. Karena terduga diduga. Karena dia menjadi keterangan kata kerja, maka harus ditambahkan ly. Jadi bukan for beautifully singing, bukan for beautiful singing. Jadi karena menjelaskan terkait dengan kata kerja. Jadi kalau ada kata kerja, itu cari yang ada ly-nya. Kecuali kata good. Good itu tidak bisa jadi goodly, tetapi jadi well. Ada juga pengecualiannya. Kalau good jadi well. Kalau fast juga tetap jadi fast. Tidak ada fastly. Jadi ini salah satu pengecualian. Jadi misalnya dia mengendarai dengan cepat. Berarti he drives fast. Tidak ada fastly. Tapi untuk yang lainnya pakai ly. Kalau dia mengendarai dengan lambat, berarti he drives slowly. Jadi semua keterangan dari kata kerja itu pakai cirinya kata sifat ditambahi ly. Kecuali kalau kata good, well, fast. Ya. Lanjut. Kita coba langsung ke sini ya. Waktunya kan jam 9. Error recognitions. Biar tadi kan sudah sedikit. Nanti dipelajari lagi soal ini. Nanti ada pembahasannya saya kirimkan. Beberapa hal yang memang perlu saya sampaikan. Biar nanti apa namanya buat catatan khusus ya. Yang penting. Selanjutnya adalah the three major employers of career physics are academic institutions, governments, laboratories, and private industries. Jadi di sini kalau di kalimat ini ada error recognition, kita diminta untuk mencari mana yang salah. Kalau tadi kan mana jawaban yang benar. Kalau di sini mana di antara ini yang salah. Itu saja. Kira-kira di antara A, B, C, D ini yang salah yang mana? B. Sizes. Yang mana? Nggak ada tambahan IS tadi B itu, Pak. Jadi employers major ya, of the three major employers. Jadi the three major employer apa namanya 3 pekerjaan utama of career physics are academic institution. Jadi karir fisik fisiknya ini yang sebetulnya yang salah sebetulnya. Jadi karena fisik itu artinya disiplin ilmu. Jadi bukan terkait dengan masalah pekerjaan ya. Jadi three major employers of career physics, enggak mungkin ada karir fisik. Fisik itu kan fisika. Karir fisika kan enggak ada. Harusnya di sini adalah kalau menunjukkan orang bukan fisiknya, bukan disiplin ilmunya,
tapi misalnya physician, nah, orang ahli fisika, karena karir sebagai ahli fisika, kan begitu. Bukan karir sebagai ilmu fisika. Nah, jadi fisiknya ini yang salah karena ini adalah ilmu fisikanya, bukan orangnya yang diminta. Jadi hanya kalau di error recognition itu mencari yang salah, bukan yang benar. Lainnya itu semuanya benar, kecuali ada beberapa yang ada satu yang salah. Yang satu yang salah itulah yang kita pilih. Misalnya kayak gini, yang 32. Ini yang mudah ini saya kira. Kira-kira yang mana yang salah? C. Ya, yang C yang salah. Harusnya apa? Represented. Represented. Karena setelah by sudah diikuti dengan human ya, benda human resource dengan subjek, maka sebelumnya harus verb 3. Nah, kayak begini nih. Jadi nantinya kan butuh 6 saja kan yang untuk passing grade. Jadi cari yang ya gitu. Kalau yang 135 33, the hiring manager is interviewing to the job applicants to know their skills and experience. Yang mana? Tempat to know ya, ada S-nya ya, enggak ya? Hmm? Nah, C. Enggak to tahu. know betul. Kalau setelah to kan verb 1 sudah betul. Oh alah, ya gitu. Yang salah yang ini, to yang pertama. Karena interviewing itu langsung kepada objeknya. Hmm. I interview the informant. Tidak ada I interview to the informant. Tidak perlu. Sama seperti join. Kan seringkali saya bergabung apa namanya di kelas tersebut. Kan I join the class gitu aja. Tidak boleh I join to the class. Kata join dan itu langsung kepada objeknya. Sama seperti interview. Nah, ini salah satu kata ya yang tidak memerlukan to. Sama seperti help. I help him study. Saya membantunya belajar. Tidak usah I help him to study. Tidak perlu. Help, interview. Terus mana lagi? Bawahnya. He must think it out again before we make our final decision to take the project. Iya, yang salah mana Pak Aziz? Ini yang hidup Pak Aziz, lainnya tidur. Ini mana Pak Aziz? Apa ya Pak ya? Thinking, we must thinking. We must Tahu think, nih. enggak, setelah must bab 1, betul sudah. Before we make our final decision, To take it. sebelum kita membuat before we make our final decision, sebelum kita membuat keputusan akhir mengambil proyek tersebut. Yang salah mana Pak? Kok kayak benar ini? Yang salah yang ini. Seharusnya. Ini kan sifatnya keterangan saja dari
dari make our final decision. Jadi keterangannya cukup pakai verb ing. Nah, jadi before we make our final decision taking the project. Jadi cukup pakai taking, nggak usah pakai to. Nah, kan itu sebetulnya kalau disingkat itu we-nya ini dihilangkan. Before taking the project. Kita harus memikirkan kembali sebelum mengambil proyek tersebut. Setelah before itu atau after kalau ada kata kerja langsung itu selalu verb ing. Before studying, sebelum belajar saya minum susu misalnya. Before studying I drink milk gitu kan. Nah, after studying setelah belajar. Jadi setelah kata before after diikuti dengan verb ing. Jatuhnya nanti cirinya begitu. Terus lanjut. Yang error recognition itu harusnya lebih cepat karena memang kalau gramatikal itu memang terutama error recognition itu harus bisa menganalisis cepat dan biasanya mudah memang. Makanya kalau dalam TOEFL itu biasanya yang error recognition sama structure itu soalnya 40 soal tapi harus selesai 25 menit. Jadi 1 menit itu kira-kira 2 soal. Terus, although he has strong desire to be a singer, Mark's voice sounds horribly to everyone who hears him singing. Although he has strong desire. Ini sudah sebetulnya ada him-himnya ini sudah salah satu, tapi ini bukan yang digaris, jadi sudah enggak. Meskipun dia mempunyai hasrat yang kuat untuk menjadi penyanyi, Mark voice sound, suara Mark sounds terdengar horribly, buruk to everyone who hears him singing, yang mendengar dia menyanyi. Mana pilihannya itu yang Horribly apa ya? Gak apa. Jadi Him singing. terdengar horribly itu jadi ya artinya kan Who hears him singing? Him sing. Jadi yang salah itu di horribly-nya. Horribly kalau ada ly itu artinya dengan atau secara buruk. Terdengar secara buruk. Harusnya suaranya buruk, sounds buruk, sounds bad kan begitu kan. Bad itu kan kata sifat, nggak usah pakai horribly. Kalau horribly itu untuk keterangan cara, adverb of manner. Jadi yang artinya dengan atau secara. Jadi cukup kata sifatnya saja seharusnya. Jadi horrible, sounds horrible. Karena setelah sound itu diikuti kata sifat. Misalnya ya, suaranya apa namanya, sounds gayanya. Sounds itu kan tidak harus bersuara. Nah, kayak sounds good, misalnya. His voice sounds good, his voice sounds bad, atau sounds horrible. Ini kan sama sinonimnya bad. Jadi yang salah yang horribly. The material he got from his English teacher is different with the materials he learned from school. Yang salah? Gampang sebetulnya ini. He have learned. God. Ini bukan. Materials itu apa? Jamak kan? Materi. Jamak, materi. Materi yang dia dapat dari bahasa Inggris berbeda. Sebetulnya ini kan keterangan saja kan? Ya. Asalnya adalah the material
is different. Kan begitu. The material is different. Kalau tulisan begini mana yang salah? Yang salah yang mana? The materials is different. Yang salah yang mana? Ini atau ini? Different. Yang salah ya ini. Apa Pak Aziz salah? Kenapa kok salah? Nominal. Sentence. Ini kan materials ada S-nya kan? Kalau ada S-nya berarti apa? Oh, Jamak. were. Nah, berarti harusnya are. AR. Ya. Perhatikan is MR kan. The materials are different. Jadi sebetulnya Iya, karena ada S-nya. begitu ada S-nya ini, makanya ini harus Ya, pakai kalau is kan tunggal, padahal materialsnya Mm, jamak kan harusnya the material are different. R. Materi yang mana he got from English. Jadi he got from English teacher ini adalah keterangan. Keterangan. Jadi Kok nggak keterangan. pakai were, Pak? Kalau Karena were past got-nya. tense. Ya, got itu. Past tense. Loh, Kan got bukan itu. kan keterangan yang telah dia dapat begitu. Oh iya betul. Berarti pakai past tense ya. Were. Oke. Aziz sebetulnya kalau memperbaiki. Karena kalimat semuanya past tense ya. Iya, Jadi learned. saya hanya lihat is-nya saja. Is-nya present berarti harusnya jamak. Yang penting ya salahnya di sini. Jadi harusnya kalau Iya. present pakai are, kalau past tense ya pakai were. Gitu ya. Karena ini past tense, terus kalimat berikutnya past tense juga. Berarti cari yang mantap ini. Oke, yang ini. A like tomato, a guava has a deserved reputation as valuable source of vitamin. Yang jelas ya, a like itu kan seperti, enggak mungkin ada ya. Jadi sebuah seperti kan enggak mungkin. Seperti halnya tomato, kan begitu. Cukup bilang like tomato kan begitu. Nggak usah pakai A berarti, Pak. Enggak usah. Like tomato. Like tomato, seperti halnya tomato. Guava, jambu, has a mempunyai reputasi yang layak sebagai sumber vitamin yang berharga. Jadi ini yang salah di sini. Lanjut, Gabriel likes to talk. His dog. Tunya buang mungkin ya. Terus? Gabriel likes to talk. His dog. Take them for walk this day. Kalau talk to, I talk to you. Betul ini sudah. Benar ya? Yang salah yang ini. Like. Ini kan sudah ada subjeknya. Hmm. Kalau Gabriel, subjek. Kata kerjanya likes to talk ini karena kata apa namanya bukan sebagai subjek ya. Dia menjadi keterangan dari like. Terus objeknya kepada his dog kan. Gitu sudah kalimat. Kemudian kan setelah koma harusnya kan ada kalimat baru. Iya. Tiba-tiba ada takes them, ada takes kata kerja. Kan enggak boleh. Harusnya ada subjek. Berarti kalau setelah koma ini harus mencari subjek itu kan sama seperti kata benda kan. Nah, kalau ini kata kerja berarti kata kerjanya harus dibendakan. Tidak boleh teks bentuk normal. Kalau kata merubah kata kerja menjadi kata benda adalah dibuat verb ing, taking kan gitu. Maka di sini harusnya taking bukan takes. Nah, karena di sini tidak mungkin ada kata kerja tanpa ada subjek. Itu kecuali kalau dia sebagai kata benda menjadi subjek ya. Kata kerjanya menjadi kata verb ing karena kalau verb ing itu dia menjadi subjek. Kayak sholat di masjid adalah sunnah. Praying
in the mosque is suggested. Nah, misalnya is sunnah. Nah, boleh. Jadi praying kata kerja sholat itu dijadikan awal kalimat, maka dia harus dibendakan menjadi subjek, jadi verb ing. Studying is good, belajar itu bagus. Jadi studying kata kerja kan, tapi penempatannya di tempat subjek, berarti harus dibendakan. Nggak boleh study is good, tetapi studying. Nah, gitu. Jadi take di awal kalimat, maka harus jadi taking. Taking the 39. Originally ice cream was a labor-intensive treat made manually by hand. Sampai jam berapa? Ini kurang 2 ini, 39. kurang 2 ini. Originally ice cream was labor intensive. Baik. Baru bangun Pak Kadir. Ada keperluan tadi sebentar keluar. Pada dasarnya originally kan nggak sama seperti basically. Ice cream Yang salah itu sebetulnya dari kata ini loh. Ini kelebihan kata manually by hand. By hand-nya ini yang salah. Jadi yang D. Kenapa kok salah, Pak? Karena manually by hand ini sebetulnya nggak perlu. Sudah Cukup selesai. salah satunya. Namanya manual itu by Manually hand. gitu ya. By hand juga manually. Waduh. Susah berarti kalau nggak paham, Pak ya. Jadi ini secara manual by hand. Jadi cukup by hand. Atau manually. 40. The participant proposed some suggestion in the meeting. Then the chairman did the decision. Ayo. Suggestion itu jamak tak, Pak? Ya, tujuan saran. Para partisipan mengusulkan saran, beberapa saran dalam rapat itu. Kemudian And the chairman ketua Did rapat itu did melakukan decide. putusan. Ya, yang salah adalah yang di sini. Kenapa? Karena decision itu bukan pakai did ya, pakai do did, tetapi pakai make. Make. Oh, iya. Kalau Kayak verb gitu duanya ya, berarti make make, decision. ya. Iya bener. Membuat putusan. Made. Bukan Made. melakukan putusan, tapi membuat. Waduh, berarti bahasanya juga nih, bukan hanya apa namanya tensisnya ya. Tapi ya jarang yang gini-gini. Sebetulnya yang lebih banyak yang kayak tadi formatnya, dia harus verb ing, dia harus apa Cek namanya. melarde, Reng. Namanya proses kan seharusnya memang tidak sehari belajar untuk bahasa Inggris. Nggak Mau sehari. masukkan sehari ya, jadi tidak proses. Harus Apalagi ini reading comprehension ini, aduh, Ya. tak paham sekali. Makanya jadi maksimalkan di apa namanya? Di Di tenses, structure. di strukturnya. Karena kan ada 10 structure, tapi 10 structure itu 5 strukturnya yang biasa tadi dan 5 kemungkinan yang ini. Yang error definitions. yang error ini. Soalnya kalau reading comprehension ini susah, Pak ya. Itu ya pemahaman dan kosakata kan. Mainnya Iya. vocabulary dan itu ada tahapan
tahapan sering baca kan untuk memahami makna. Sering baca dan Kalau sering, tidak pernah tahu makna kan bagaimana? Repot. waduh. Iya, kalau ini harus dibaca ini kalau ini. Kayak Lama lagi itu belajarnya. American kan modelnya pemahaman. They were family. Waduh, apa? Nah, paling yang dianu pakai pronoun them. Jadi kata ganti them itu paragraf 4 merujuk kepada apa? Maksudnya them itu mereka siapa? Mereka siapa gitu. Nah, itu yang lebih mudah ditelisik. Cari yang begitu saja, lainnya ya kalau ada waktu baru dibaca lagi untuk yang lainnya. Untuk yang structure begitu. Kalau saya memang kalau misalnya tes TOEFL ya saya manfaatkan betul di grammar. Karena grammar itu yang paling mudah. Kalau listening kan memang ya tinggal mengikuti ya, waktunya tidak mungkin terlambat. Nah, tapi kalau reading itu butuh waktu. Makanya yang kemarin tes terakhir saya TOEFL itu ya yang menang banyak di grammaticalnya, dan kayaknya 100% grammaticalnya betul saya yang di tes. Dan ini penilaiannya cuma 5 dan 0 bro ya? Iya, enggak mungkin ada pilihan ini betul 3 nilainya 3 nilai 4 ya, pilihannya salah benar sudah. Iya. Oke ya, kita lanjut lain waktu ya. Oke, lanjut kali waktu. Nanti file ini dan pembahasannya akan saya kirim ya. Kirim bro sama rumus tadi tuh bro. Sama rumusnya saya enggak punya grupnya, saya kirim ke Kirim ke saya gak apa-apa. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Ubul, tak tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Imam keburu deh. Salam. Cuma benda pekerjaan sesuatu ya. Makasih bro, makasih.